Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Rantai perak itu bersinar dan penampilannya agak ilusi. Ratus Temborer meronta-ronta dengan keras, tetapi tidak dapat melepaskan diri dari rantai. Rasa tidak percaya muncul di mata Ratus Temborer saat melihat rantai, dan dengan cepat digantikan rasa ketakutan. Ini adalah rantai indera spiritual. Tapi itu tidak mungkin. Kamu mengembangkan teknik pemurnian roh. Bagaimana mungkin teknik rahasia ini berakhir di alam yang lebih rendah? Han Li tetap diam dan tanpa ekspresi saat dia membuat segel tangan dengan masing-masing dari 6 tangannya sebelum mengubah mantra kuno. Rantai perak semakin mengencang di sekitar Ratu Penggerek Batang. Jadi bagaimana jika kamu telah mengolah teknik penyempurnaan roh? Indera spiritualmu yang menyedihkan tidak akan cukup untuk mengikat tubuh ekstrim sejatiku. Ratus Temborer mendengus dingin saat rune 5 warna muncul di sekujur tubuhnya, dan mata kedua kepala iblisnya terbuka dengan ekspresi mengancam. Dua aura yang sangat asing segera meletus dari Ratu Penggerek Batang, dan fluktuasi kekuatan sihirnya, yang telah menghilang sebelumnya, mulai muncul kembali. Ekspresi aneh muncul di wajah Han Li saat melihat transformasi Ratu Penggerek Batang, dan dia mengatakan sesuatu yang cukup membingungkan Ratu Penggerek Batang. Aku tidak pernah bermaksud untuk mengalahkanmu dengan kemampuan ini, yang perlu kulakukan hanyalah menjebakmu di sini sebentar. Maksudmu? Ratus Temborer sedikit goyah sebelum buru-buru memeriksa sekelilingnya, tapi tidak ada orang lain selain Taois Xie yang sedang bermeditasi. Namun, tepat saat suaranya menghilang, serangkaian guntur yang bergemuruh tiba-tiba terdengar di atas jurang bawah air. Kilatan cahaya yang menyilaukan meletus, dan pilar petir 5 warna yang terdiri dari busur petir yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari atas. Ini petir hukuman. Bajingan tua itu, He Kang, masih hidup. Tatapan ngeri muncul di wajah Ratus Temborer saat melihat tiang petir ini. Itu kemudian tiba-tiba menggelengkan ketiga kepalanya, dan lapisan api hitam pekat muncul di sekujur tubuhnya, sementara inti kristal hitam di dalam tubuhnya mulai mengeluarkan suara mendengung yang keras. Dalam situasi yang mengerikan ini, Ratu Penggerek Batang telah memilih untuk meledakkan inti kristalnya tanpa ragu-ragu. Setelah bersentuhan dengan lapisan api hitam, rantai perak dengan cepat mulai menunjukkan tanda-tanda meleleh, dan tampaknya Ratus Temborer akan berjuang untuk bebas. Namun, tepat pada saat ini, suara petir yang memekakkan telinga terdengar, dan tiang petir 5 warna jatuh menimpa Ratus Temborer dengan kecepatan yang luar biasa. Busur petir yang tak terhitung jumlahnya terjalin untuk langsung mencakup seluruh tubuh Ratus Temborer, dan pekikan tajam terdengar saat tubuh Ratus Temborer dengan cepat hancur menjadi abu dalam rentang hanya beberapa napas. Pilar petir 5 warna melintas beberapa kali sebelum tiba-tiba menghilang, tampaknya hanya mampu bertahan dalam waktu yang sangat singkat. Tinggi di langit di atas air, mata 5 warna raksasa yang baru saja terbuka juga menghilang secara diam-diam. Seluruh langit kembali ke keadaan abu-abu keruh, dan seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Sementara itu, erangan kesakitan terdengar dari dalam mangkuk hitam yang terletak di altar di hutan batu misterius, dan rantai yang menghubungkan mangkuk ke lampu kuno tiba-tiba bergetar hebat. Nyala api di dalam satu-satunya lampu yang menyala menjadi semakin redup, seolah-olah bisa padam kapan saja. Itu adalah panggilan yang dekat. Serangan itu sendiri menghabiskan sekitar 90% dari semua indera spiritualku yang tersisa. Tanpa bantuan bocah manusia itu, aku akan berada dalam masalah besar. Akhirnya aku berhasil membalas dendam dengan menghapus jalang itu keluar dari keberadaan. Aku yakin dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa aku akan hidup sampai sekarang, haha. Kalau dipikir-pikir, aku harus berterima kasih kepada bocah manusia itu. Kalau tidak, siapa yang tahu kapan atau apakah aku akan pernah bisa untuk membalaskan dendamku,
suara laki-laki itu terkekeh dan hampir gila, dan itu dipenuhi dengan sedikit kebencian dan kesedihan. Sementara itu, Han Li tidak memikirkan bagaimana Ratu Penggerek Batang dibunuh dengan begitu mudah. Sebaliknya, dia menggeliat dengan keras di tanah dengan tangan terlempar ke atas kepalanya, melolong kesakitan yang luar biasa. Tubuhnya yang besar mulai menyusut dengan cepat saat tubuh emasnya ditarik, dan armor emas keunguannya dengan cepat kembali menjadi sisik emas keunguan sebelum memudar. Sekitar 15 menit kemudian, Han Li akhirnya kembali ke bentuk manusianya, lalu berjuang berdiri dan menggelengkan kepalanya yang sangat berat. Transformasi itu tidak hanya menghabiskan banyak kekuatan esensialnya, rantai indera spiritual yang telah dia wujudkan telah menghabiskan hampir semua indera spiritualnya. Sudah lama sekali sejak dia terlibat dalam pertempuran yang begitu sengit, dan mengingat kembali sekarang, masih ada sedikit rasa takut yang tersisa di hatinya. "Apakah kamu baik-baik saja, Kakak Xie?" Han Li bertanya dengan suara serak saat dia mengalihkan pandangannya ke arah Taois Xie yang sedang bermeditasi. "Aku baik-baik saja, aku hanya butuh waktu untuk istirahat, tetapi aku tidak akan bisa bertarung selama beberapa bulan ke depan. Jika tidak, tubuhku ini akan mengalami kerusakan permanen," jawab Taois Xie sambil perlahan membuka matanya. "Aku mengerti. Bagaimana kalau kamu datang ke gelang binatang rohku untuk beristirahat dan memulihkan diri, dan aku akan mengurus semuanya di sini," saran Han Li. "Itu pengaturan yang bagus. Aku bahkan tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi diriku sendiri saat ini, jadi aku hanya akan menjadi penghalang bagimu." Taois Xie setuju setelah merenung sejenak. Dia kemudian segera membuat segel tangan, dan cahaya perak melonjak di sekujur tubuhnya saat dia dengan cepat menyusut menjadi kepiting emas mini seukuran telapak tangan. Han Li menyapu lengan ke arah kepiting emas, melepaskan semburan cahaya 5 warna yang menarik kepiting menjadi gelang makhluk roh yang rumit. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke arah tertentu, dan berkata, "Rekan Taois Bao Hua, Anda telah menonton di sana cukup lama, sudah waktunya Anda menunjukkan diri Anda, bukan? Meskipun Anda menghabiskan banyak energi Anda untuk melepaskan teknik rahasia itu, saya yakin Anda tidak sepenuhnya tidak berdaya saat ini." Fluktuasi spasial meletus ke arah itu, dan Bao Hua yang sangat pucat muncul dengan senyum masam di wajahnya. "Rantai indera Anda benar-benar jauh lebih unggul dari kita semua, Kakak Han. Namun, saya khawatir Anda telah salah menilai kondisi saya benar-benar tidak memiliki banyak kekuatan sihir yang tersisa, dan saya hanya bisa lepaskan teknik rahasia penyembunyian itu menggunakan jimat yang diberikan kepadaku oleh seorang teman baik." Saat Bao Hua mengalihkan pandangannya ke arah Han Li, matanya dipenuhi dengan keheranan yang murni. Jelas bahwa kekuatan yang ditunjukkan oleh Han Li selama pertempurannya melawan Ratu Penggerek Batang telah membuatnya sadar bahwa dia sudah bukan tandingannya. Karena itu, meskipun dia tampak cukup tenang di permukaan, dia secara internal sangat waspada terhadap Han Li. "Aku yakin kamu sadar bahwa aku bukanlah orang yang membunuh Ratu Stemborer." Orang lain turun tangan untuk mendaratkan pukulan mematikan, kata Han Li sambil menggelengkan kepalanya, lalu memanggil sebuah botol kecil, membalikkannya beberapa pil hijau yang dia telan dalam sekali teguk. "Itu mungkin benar, tetapi jika kamu tidak menjebak Ratu Penggerek Batang dengan kemampuanmu yang luar biasa itu, petir hukuman itu pasti tidak akan mampu membunuhnya. Omong-omong, siapa sebenarnya yang telah melepaskan petir itu? Dia tidak hanya mengetahui semua yang terjadi di sini, dia juga dapat mengirimkan suaranya langsung ke kami berdua. Tanpa transmisi suara itu, kemungkinan besar kami berdua sudah melarikan diri untuk hidup kami." Bao Hua merenung dengan alis berkerut. "Ini adalah pertama kalinya aku berinteraksi dengan makhluk itu juga. Namun, mengingat dia mampu melepaskan petir yang menakutkan, dia jelas bukan makhluk dari alam bawah. Selain itu,
dia juga berada di situs asli yang disegel, dan tampaknya sangat akrab dengan situasi Ratu Penggerek Batang. Aku yakin identitasnya cukup jelas sekarang. Tentunya seseorang secerdas dirimu sudah sampai pada kesimpulan yang sama, Han Li terkekeh. Sepertinya kesimpulan kita sangat mirip, orang itu kemungkinan besar adalah salah satu dari makhluk abadi yang menyegel Ratu Penggerek Batang sejak awal, untuk menjadi sama dari sebelumnya. Baik, jiwa di dalam tubuhnya tampaknya sangat akrab dengan alam keabadian sejati. Mungkinkah tubuhnya dirasuki oleh jiwa abadi sejati lainnya? Bao Hua berspekulasi dengan ekspresi bingung. Han Li juga mulai membelai dagunya dengan ekspresi kontemplatif. Jika kamu ingin tahu yang sebenarnya, kunjungi aku, dan semuanya akan terungkap. Suara laki-laki yang tenang dan tiba-tiba terdengar di udara di atas jurang. Ekspresi Han Li dan Bao Hua sedikit berubah setelah mendengar ini, dan mereka dengan cepat bertukar pandangan waspada. Sepertinya kalian berdua masih tidak mempercayaiku. Bagaimanapun juga, ratus temborer sudah mati, dan ruang ini yang dibuat menggunakan kekuatannya akan segera runtuh, jadi kalian akan bertemu denganku sebentar lagi. Pria itu terkekeh, tampaknya sama sekali tidak terganggu oleh keraguan Han Li dan Bao Hua. Hati Bao Hua tersentak mendengar ini, dan dia buru-buru bertanya, "Apa maksudmu, senior?" Namun, suara laki-laki itu terputus di sana, dan seluruh ruang di sekitarnya menjadi sunyi sekali lagi. Hampir pada saat yang sama, semburan gemuruh tumpul terdengar dari dasar jurang, dan air laut di sekitarnya mulai melonjak hebat. Tempat ini benar-benar akan runtuh. Sepertinya orang itu tidak berbohong. Ekspresi Bao Hua segera menjadi gelap saat melihat ini. Alis Han Li berkerut sedikit saat mengalihkan pandangannya ke tempat di mana Ratu Penggerek Batang baru saja dibunuh, lalu tiba-tiba membuat gerakan menyambar. Fluktuasi spasial meletus ke arah itu, dan manik hitam seukuran ibu jari muncul dari udara tipis sebelum terbang ke genggaman Han Li. Apakah itu? Bao Hua sedikit goyah, dan baru saja akan mengatakan sesuatu, lalu seluruh jurang mulai runtuh. Keretakan spasial putih yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat muncul di daerah sekitarnya, dan berkembang dengan sangat cepat. Ekspresi Bao Hua berubah drastis saat dia memanggil pelat roh Phoenix berharganya, tetapi saat pelat itu mulai bersinar dengan cahaya merah, semburan fluktuasi energi aneh menyapu, dan pelat formasi segera meredup lagi. Sepertinya orang itu benar-benar membuat kita tidak mungkin meninggalkan tempat ini, kata Bao Hua dengan ekspresi gelap. Itu hanya yang diharapkan, sepertinya dia bertekad untuk menahan kita di sini sejak awal, jawab Han Li dengan tenang. Bao Hua memberikan harum dingin dan baru saja akan mengatakan sesuatu ketika cahaya abu-abu menyatu ke arah mereka dari semua sisi, dan formasi cahaya buram turun ke atasnya. Ekspresi Han Li dan Bao Hua sedikit berubah saat melihat ini, tapi tak satu pun dari mereka mencoba melawan atau menghindar. Formasi cahaya melintas, dan keduanya langsung menghilang di tempat. Hampir pada saat yang sama, seluruh jurang benar-benar runtuh di tengah ledakan yang menghancurkan bumi. Setelah sadar kembali, Han Li menemukan bahwa dia berdiri di depan altar merah yang tingginya lebih dari 100 kaki. Tepat di sampingnya berdiri Bao Hua, yang segera mulai memeriksa sekeliling mereka dengan ekspresi muram. Di altar duduk sebuah mangkuk hitam pekat, yang dikelilingi oleh 8 pilar tembaga besar, di mana masing-masing pilar terdapat lampu merah kuno. Ini tampaknya merupakan batasan kuno yang sangat mendalam yang memiliki fungsi yang sama dengan segel kuno, gumam Bao Hua saat kilatan pengenalan muncul di matanya. Aku tidak berpikir bahwa seseorang dari alam yang lebih rendah akan mengenali formasi penguncian jiwa 8 asal ini. Kamu benar, formasi ini memang terkait erat dengan segel yang telah menjebak ratus temborer. Nyatanya, itu tidak akan terjadi salah mengatakan bahwa ini adalah versi mini dari segel itu. Suara laki-laki yang familiar terdengar lagi.
Han Li dan Bao Hua segera memfokuskan pandangan mereka pada mangkuk hitam di altar, dari mana suara laki-laki itu berasal. Kamu terlalu baik, senior, aku hanya bisa melihat kesamaan karena aku pernah menjaga segel untuk waktu yang lama. Dalam hal penguasaan dalam seni formasi, rekan Taois Han jauh lebih unggul, kata Bao Hua dengan senyum yang sedikit dipaksakan. Saya melihat ras Anda tidak melupakan instruksi saya dan telah melakukan yang terbaik untuk menjaga segel ini selama bertahun-tahun. Saya cukup senang dengan usaha Anda, kata pria itu. Jadi, kamu benar-benar salah satu makhluk abadi yang menyegel Ratu Penggerek Batang. Bao Hua sudah menduga ini benar, tapi dia masih tertegun setelah mendengar konfirmasi dari kecurigaannya. Hehe. Aku juga tidak berpikir bahwa aku akan tinggal di alam bawah ini begitu lama dan direduksi menjadi keadaan yang menyedihkan. Kamu memberikan kontribusi yang cukup signifikan untuk memberantas Ratu Penggerek Batang ini, jadi inilah hadiah atas usahamu. Suara laki-laki itu terkekeh saat tutup mangkuk terangkat, dan sebuah benda terbang keluar dari dalam. Ekspresi gembira muncul di wajah Bao Hua setelah mendengar ini, dan dia segera menangkap objek itu sebelum memfokuskan pandangannya padanya, di mana dia menemukan bahwa ini adalah jepit rambut kayu kuning yang tampak biasa dengan permukaan kasar yang bahkan dilapisi dengan beberapa retakan. Namun, begitu dia menangkap jepit rambut, semburan energi dingin langsung melonjak ke dalam tubuhnya, mengalir melalui semua meridiannya dan menyerang seluruh tubuhnya dengan sensasi hangat dan nyaman yang tak terlukiskan. Ini kayu emas yang, terima kasih atas hadiahnya yang berharga, senior. Mata Bao Hua melebar saat dia segera membungkuk dalam-dalam ke arah mangkuk, dan bahkan suaranya mulai sedikit bergetar. Kayu yang emas ini tidak terlalu berharga di alam abadi sejati, tapi sangat cocok untuk situasimu saat ini. Dengan nutrisi dari jepit rambut itu, semua luka kronismu akan sembuh total. Baiklah, aku akan mengirimmu keluar dari sini sekarang, kata pria itu dengan suara tenang. Bao Hua sedikit goyah setelah mendengar ini, namun sebelum dia memiliki kesempatan untuk bereaksi, semburan cahaya hitam melintas dari permukaan mangkuk, dan formasi cahaya kecil muncul di bawah kaki Bao Hua, langsung memindahkannya. Jadi, Han Li adalah satu-satunya yang tersisa berdiri di depan altar. Matanya sedikit menyipit, tapi dia tetap diam saat dia menilai mangkuk hitam itu dari jauh. Kamu orang yang cukup pemberani, apa kamu tidak takut aku akan menyerangmu sekarang karena kamu sendirian? Pria itu terkekeh. Jika kamu benar-benar memendam niat buruk terhadapku, maka kamu tidak akan membantuku membunuh Ratu Penggerek Batang, atau memindahkanku ke tempat ini, jawab Han Li dengan senyum. Kamu tidak sepenuhnya benar, tapi kamu memang benar mengatakan bahwa aku tidak memiliki niat buruk terhadapmu. Aku memindahkan kalian berdua ke sini agar kamu tidak binasa di ruang yang runtuh itu, tetapi kenyataannya, izinkan saya menanyakan ini, apakah Anda sudah mengembangkan teknik penyempurnaan roh? Pria itu bertanya. Hati Han Li sedikit tersentak setelah mendengar ini, dan dia bertanya, apakah kamu mengetahuinya setelah mendengar apa yang dikatakan Ratu Temborer sebelum mati? Tidak perlu terlalu curiga, aku sudah mendeteksi bahwa kamu telah mengolah teknik pemurnian roh melalui formasi di sini, setelah kamu memasuki istana bawah tanah. Apakah kamu tahu apa pekerjaanku di alam abadi sejati? Aku adalah seorang utusan patroli. Di hadapan utusan patroli abadi, tidak mungkin ada orang yang bisa menyamarkan fluktuasi indera spiritual khusus dari mengembangkan teknik pemurnian roh, kata pria itu. Ekspresi Han Li sedikit berubah setelah mendengar ini. Mengapa utusan patroli dari alam abadi sejati begitu terpaku pada siapa yang mengolah teknik ini? Aku benar-benar tidak tahu apakah kamu sangat beruntung atau sangat tidak beruntung bisa menguasai teknik penyempurnaan roh ini hingga tahap kedua. Teknik penyempurnaan roh adalah teknik terbatas di antara semua wilayah abadi kita, dan meskipun tidak ada undang-undang khusus yang melarangnya,
semua yang ditemukan oleh kekuatan besar untuk mengembangkan teknik rahasia ini akan diburu dan dibunuh berapapun biayanya, kata pria itu dengan suara dingin. Ekspresi Han Li menjadi sedikit gelap setelah mendengar ini, dan dia bertanya, kenapa begitu? Apakah ada yang salah dengan teknik penyempurnaan roh? Hehe, apakah kamu tahu berapa banyak wilayah abadi yang ada di alam abadi sejati? Bahkan mengabaikan semua yang terpencil dan tidak penting, ada ribuan alam abadi. Teknik penyempurnaan roh telah ditemukan puluhan juta tahun yang lalu, dan karena efek peningkatan indera spiritualnya yang luar biasa, banyak orang yang mengolah teknik ini. Namun, tidak lama setelah itu, hampir tidak ada orang di semua wilayah abadi yang berani mengolah teknik ini, dan mereka yang melakukannya hampir selalu dalam pengasingan. Pria itu menghela nafas. Han Li sangat tertarik untuk mendengar alasan di balik ini, tetapi dia tidak mengajukan pertanyaan apapun karena dia tahu bahwa pria itu akan memberikan penjelasan pada waktunya. Benar saja, setelah jeda singkat, pria itu melanjutkan, alasan untuk ini adalah bahwa semua orang yang mengolah teknik pemurnian roh akhirnya menjadi gila, dan binasa karena mereka tidak dapat menekan iblis dalam dirinya. Dalam keadaan gila ini, mereka kalah semua akal sehat dan menjadi sangat haus darah, dan kondisinya tidak dapat diubah, menciptakan bencana yang hampir menghancurkan setengah dari seluruh alam abadi sejati. Tentu saja, tidak ada kekurangan makhluk abadi yang tidak dapat menahan godaan dan mengembangkan teknik ini secara rahasia, tetapi semuanya ditangkap tanpa pengecualian setelah ditemukan oleh utusan patroli seperti saya. Bahkan keabadian sejati tidak dapat menyempurnakan teknik rahasia ini. Apakah benar-benar tidak ada orang yang berhasil memecahkan cetakan dan sepenuhnya menguasai teknik ini? Han Li bertanya dengan ekspresi muram. Intinya, teknik pemurnian roh adalah teknik yang merangsang potensi laten indera spiritual seseorang untuk meningkatkannya secara drastis. Orang yang menemukannya adalah sosok yang sangat terkenal di alam abadi sejati kita, dan itu tentu saja bukan tugas yang mudah bagi orang lain untuk mencoba dan menyempurnakannya. Ada beberapa teknik rahasia indera spiritual lainnya yang ditemukan dengan teknik pemurnian roh sebagai referensi, dan semua jauh lebih aman daripada teknik pemurnian roh, tetapi tidak bekerja dengan efektif. Apakah ada yang pernah sepenuhnya menguasai teknik rahasia ini? Jawabannya ada, dan ada lebih dari satu. Namun, semuanya menemukan beberapa peluang ajaib. Jika tidak, nasib akhir mereka tidak akan berbeda, kata pria itu dengan suara serius. Jadi itu berarti mereka yang secara tidak sengaja mengolah teknik penyempurnaan roh di alam abadi sejati harus bersembunyi atau menonaktifkan kemampuan ini sama sekali, gumam Han Li pada dirinya sendiri dengan alis berkerut.